Qala Ahmad, berkata Ahmad bin Hanbal, ma ra'aitu atba'u lil athar min asy-Syafi'i. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih mengikuti athar, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Syafi'i. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad mengatakan laqad kana yadhubbu 'anil athar. Sungguh Syafi'i itu membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bertanya kepada ahlul bid'ah, saya kira tidak semuanya ahli bid'ah ini. Kita tidak boleh juga menghukumi terlalu berat. Barangkali masyarakat atau kalau tokohnya ya bisa. Kalau sudah memang sudah tegak hujjah pada mereka. Bila kita bertanya kepada ahli bid'ah, dari mana mereka ambil dalil dalam ritual ibadat seperti tahlil, berzanji, marhaban, talqin di kuburan dan sebagainya, lalu mereka menuduh kita anti madhab dan mereka mempersoalkan kita. Siapakah kita mau berpegang terus dengan Al-Quran dan Sunnah, dan akhirnya mereka menuduh kita ini adalah golongan sesat. Bagaimana kita mau berhujjah dengan mereka, dan bagaimana cara kita mau berhadapan dengan mereka, dan mereka ini sedang berkuasa. Pernyataan mereka tentu salah, anti madhab. Madhab yang mana yang membolehkan ini? Madhab yang mana yang membolehkan? Syafi'i? Tentu tidak. Syafi'i pernah mengatakan, Imam Syafi'i, qala Syafi'i, berkata Syafi'i, summitu bi Baghdad nasirul hadith, wa fi riwayatin nasirus sunnah. Saya dinamakan di Baghdad sebagai pembela hadis, pembela sunnah. Apa mungkin pembela sunnah akan mengerjakan bid'ah yang menjadi lawan sunnah? Tidak mungkin. Nasirus sunnah, nasirul hadis. Qala Ahmad, berkata Ahmad bin Hanbal, ma ra'aitu atba'u lil athar min asy-Syafi'i. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih mengikuti athar, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Syafi'i. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad mengatakan laqad kana yadhubbu 'anil athar. Sungguh Syafi'i itu membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafi'i juga mengatakan, kan banyak perkataan, apabila kamu dapati di kitabku yang menyalahi sunnah Rasulullah, faqulu bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Lihat itu. Luar biasa perkataan-perkataan ini banyak sekali. Apabila kamu mendapati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi perkataanku, peganglah sunnah, tinggalkanlah perkataanku. Fa inni aqulu biha, gitu. Kullu mas'alatin takallamtu fiha sahhal khabar fiha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli an-naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Setiap masalah yang saya katakan, padahal di situ telah ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pemeriksaan ahli hadis yang menyalahi apa yang saya katakan, maka saya rujuk baik di masa hidupku maupun sesudah matiku. Itu Syafi'i. Ya. Setiap yang saya katakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda menyalahi perkataan saya, maka fahadisun Nabi aula wala tuqalliduni. Hadis Nabi lebih utama dari perkataanku, dan janganlah kamu taklid kepadaku. Gitu. Dan Imam Ahmad pernah mengatakan, qala lana Syafi'i, berkata Syafi'i kepada kami, idza sahha indakumul hadis 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam faqulu hatta adhhaba ilaihi. Apabila telah sah hadis di sisi kamu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah, yakni beritahukan kepada saya sehingga saya rujuk dari paham saya. Itu Syafi'i. Orangnya berilmu, tawaddu, meninggikan sunnah, berpegang dengan sunnah, membela sunnah. Dan kalau ada perkataan ijtihad dia yang menyalahi hadis, pegang hadis, tinggalkan perkataan dia, dan dia rujuk baik di masa hidupnya maupun setelah matinya. Ini Syafi'i tidak keluar dari sunnah. Mazhab yang mana? Gak ada ini.
Itu hanya pernyataan-pernyataan saja. Karena itu kita dakwakan dengan birrifqi, dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang baik, dengan penuh kesabaran, dan jangan dicaci maki. Ad-da'wa ilallah. Kalau mungkin, kalau tidak mungkin, sabar. Dakwah perlu dengan kesabaran. Kita sampaikan yang mau sampaikan yang baik. Kalau dengan orang-orang tokohnya, ahli ilmunya, ya adakan munaqashah, munadharah. Kalau nggak mungkin, ya nggak apa-apa. Tapi dakwah terus. Saya optimis gitu, bahwa dakwah ini akan terus berkembang, insyaallah ta'ala, dengan senantiasa memohon hidayah dan taufik pada Rabbul Alamin. Dan terus yakni mengambil sabda Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Para sahabat bertanya, bagaimana menolong saudara yang zalim? Tahan dari kejahatannya, tahan dari bid'ahnya, tahan dari khurafatnya. Masyarakat umum itu tidak tahu apa-apa. Kalau mereka sudah kenal ta'lim sunnah, hadiri ta'lim sunnah, apa yang dibicarakan, dan mereka belajar dari kitab-kitab para ulama, insya Allah, Allah bukakan hatinya untuk terima. Selama ini mereka tidak tahu, berada dalam kejumutan. Jadi doktrin harus gini, kalau gini sesat, kan begitu. Orang tidak ada kesempatan, nggak ada kesempatan. Ini mana dalilnya, mana? Kalau ini nggak ada kesempatan, madhab yang mana? Nggak ada kesempatan. Pokoknya kalau begitu sesat, anti madhab, anti ini, tangkap, gitu. Ujung-ujungnya. Gitu. Kalau itu mudah, diktator itu ya, itu mudah. Tapi kita harus hadapi, balas kejahatan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Dan ahlus sunnah itu akhlaknya sangat mulia, sangat menonjol. Jadi dakwah dengan sabar. Karena umumnya mereka nggak tahu, masyarakat umum itu nggak tahu. Didoktrin harus begini, di luar ini sesat. Jangan ke sana, itu ajaran sesat. Jangan ikut ngaji sana, sesat. Tapi orang tidak diberi kesempatan apanya yang sesat, kenapa, dan apa yang diajarkan. Itu tidak diberi kesempatan, ditutup pintu itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita sekalian dan meneguhkan kita sekalian. Saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.